Pemilihan benih itu umumnya dilakukan dengan membeli dari sumber yang sudah terpercaya seperti pusat penelitian atau perusahaan yang tersertifikasi, misalnya pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Indonesia. Jadi ada beberapa kriteria benih yang harus kita pilih gitu teman-teman. Nah ini benih yang dipilih itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, ukuran dan bentuknya. Benih yang baik teman-teman umumnya itu berbentuk bulat atau oval ya, tidak cacat dan memiliki permukaan yang halus. Ukurannya itu harus seragam untuk memastikan pertumbuhan yang konsisten di seluruh batch per nursery nanti begitu. Kemudian kadar air. Nah, jadi untuk kadar air benih kelapa sawit itu sangat penting teman-teman untuk memastikan benih itu tetap segar dan siap untuk berkecambah begitu. Benih dengan kadar air yang terlalu rendah itu akan sulit teman-teman untuk berkecambah. Sementara kadar air yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan pembusukan begitu. Lalu bagaimana daya kecambahnya gitu kan. Nah, untuk daya kecambahnya sendiri, benih dengan daya kecambah di atas 90% itu sebenarnya sangat diharapkan untuk memastikan hasil yang maksimal dalam proses pembibitan. Jadi benih-benih dengan daya kecambah yang rendah itu sebaiknya dieliminasi sejak awal begitu teman-teman. Nah, setelah pemilihan benih-benih ini itu kemudian melalui proses pre germination atau pra perkecambahan begitu, di mana mereka itu direndam dalam air bersih selama 5 sampai 7 hari. Yang saya sebutkan tadi tujuannya untuk apa? Dari proses ini adalah untuk memecahkan dormansi alami benih dan merangsang dari si proses perkecambahan tersebut. Bagaimana proses germination dan penyemaian benihnya gitu. Nah, setelah direndam, benih-benih tersebut itu ditempatkan dalam wadah khusus dengan kondisi lingkungan yang terkontrol. Biasanya mereka ditempatkan dalam ruangan gelap dengan suhu sekitar 27 sampai dengan 30 derajat Celcius untuk mempercepat proses perkecambahan. Ruangan ini itu harus dijaga kebersihannya untuk mencegah kontaminasi dari hama ataupun penyakit begitu teman-teman. Dan pada tahap ini penting untuk memantau benih secara berkala untuk memastikan bahwa mereka tidak mengalami kekeringan ataupun overwatering gitu ya. Benih biasanya itu mulai berkecambah dalam waktu 2 sampai 3 bulan dengan munculnya tunas kecil dan juga akar. Nah, saat tunas ini muncul, teman-teman, benih itu sudah siap untuk dipindahkan ke polybag dalam tahap pre-nursery. Lalu selanjutnya, kita gunakanlah penyiapan media tanam untuk polybagnya. Media tanam yang digunakan dalam tahap pre-nursery itu haruslah media yang mampu memberikan kelembapan yang cukup, serta sirkulasi udara yang baik. Dan campuran media tanam yang ideal biasanya itu terdiri dari tanah, pasir, dan pupuk organik yang sudah matang. Dan proporsi campuran ini itu bisa bervariasi teman-teman, tetapi komposisi yang umum itu adalah 60% tanah, yaitu sebagai media utama yang menyediakan nutrisi dasar bagi bibit, kemudian 20% pasir untuk memperbaiki drainase dan juga mencegah air tersebut tergenang, kemudian 20%-nya lagi pupuk organik. Untuk apa? Untuk memberikan nutrisi tambahan dan meningkatkan kesuburan dari tanah tersebut. Dan polybag yang digunakan biasanya berukuran 12 sampai 15 cm dengan lubang-lubang kecil di bagian bawahnya untuk mencegah air tersebut menggenang. Dan setelah media tersebut ditanam, dimasukkan ke dalam polybag, benih yang sudah cukup berkecambah ditanam di tengah polybag dengan kedalaman sekitar 2 sampai 3 cm. Untuk apa? Untuk memastikan akar itu tertutup dengan baik, tetapi tunas itu tidak tetap di atas dari permukaan tanah tersebut. Selanjutnya masuk kita kepada perawatan bibitnya.
kan setelah bibit ditanam dalam polybag, perawatan rutin itu menjadi kunci utama teman-teman agar bibit dapat tumbuh dengan optimal. Nah, penyiraman dan pemupukan adalah dua komponen penting dalam perawatan bibit di tahap pre-nursery. Yang pertama itu ada penyiraman. Nah, pada tahap awal, bibit kelapa sawit itu sebenarnya memerlukan penyiraman yang teratur, teman-teman. Kelembapan tanah itu harus dijaga pada tingkat optimal, tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah. Frekuensi penyiraman itu bisa dilakukan 2 kali sehari, pada pagi dan juga pada sore hari begitu. Namun teman-teman, pada musim hujan frekuensi ini itu bisa dikurangi untuk mencegah dari yang namanya kelebihan air begitu ya. Nah, drainase yang baik itu juga sangat penting teman-teman untuk mencegah genangan air yang bisa menyebabkan bibit itu mengalami kebusukan atau busuk akar begitu ya. Nah, polybag itu harus diletakkan di atas alas yang baik agar air tersebut itu nggak dengan mudah begitu untuk mengalir keluar dari polybag tersebut. Lalu pemupukan itu pada tahap nursery umumnya menggunakan pupuk NPK sebenarnya yang seperti saya katakan tadi, yaitu ada nitrogen, fosfor dan juga kalium begitu ya teman-teman ya, dengan dosis yang sangat rendah. Sorry, bukan sangat rendah tapi rendah gitu ya. Pemupukannya itu dilakukan setiap 2 sampai 3 minggu sekali. Dan dosis yang digunakan itu biasanya sekitar 0,5 sampai 1 gram per bibitnya, begitu teman-teman. Pemupukan berlebihan sebenarnya itu bisa menyebabkan pembakaran akar atau daun. Jadi dosis itu harus disesuaikan dengan kondisi dari bibit tersebut. Dan pemupukan organik itu juga bisa dilakukan teman-teman seperti menggunakan pupuk kandang yang sudah matang. Pupuk organik ini sebenarnya membantu meningkatkan kandungan hara dalam tanah dan juga meningkatkan mikroba tanah yang bermanfaat sebenarnya bagi tumbuhan begitu teman-teman. Lalu selanjutnya di sini kita ada pengendalian hama dan penyakit. Nah, pengendalian hama dan penyakit pada tahap pre-nursery itu juga sangat penting, teman-teman. Beberapa hama yang umum menyerang bibit kelapa sawit pada tahap ini antara lain seperti ada namanya kutu daun. Nah, hama ini itu dapat menyerang daun muda bibit kelapa sawit dengan menghisap cairan daun dan menghambat pertumbuhan dari tanaman tersebut. Dan pengendalian dari si kutu daun itu bisa dilakukan dengan insektisida berbahan aktif yang sesuai atau dengan memanfaatkan predator alami seperti kumbang. Nah, selanjutnya itu ada ulat. Ulat ini dapat memakan daun bibit gitu, menyebabkan kerusakan serius jika tidak segera kita tangani, teman-teman. Dan pemantauan yang rutin terhadap bibit itu diperlukan untuk apa ya? Tentunya untuk mencegah serangan ulat dalam skala yang lebih besar. Nah, penggunaan paranet dan naungan untuk kontrol cahaya. Bibit kelapa sawit pada tahap nursery itu sebenarnya memerlukan paparan cahaya yang cukup, tetapi mereka belum siap untuk terkena sinar matahari dalam durasi yang panjang. Dalam hal ini terkena paparan sinar matahari secara langsung gitu ya teman-teman. Oleh karena itulah penggunaan naungan atau paranet itu sangat penting untuk mengatur intensitas cahaya yang diterima oleh bibit tersebut. Sebenarnya paranet itu apa gitu kan? Nah, paranet sendiri itu adalah jaring yang digunakan untuk mengurangi intensitas sinar matahari yang mengenai bibit. Naungan ini membantu menjaga suhu dan kelembapan di sekitar bibit. Dan biasanya paranet dengan reduksi cahaya sekitar 50-70% digunakan untuk bibit kelapa sawit pada tahap pre-nursery begitu teman-teman. Jadi penggunaan dari paranet ini itu juga membantu melindungi bibit dari hujan yang sangat lebat dan dapat merusak media tanam atau memecah tunas muda. Selain itu juga paranet itu dapat mengurangi resiko dari serangan hama yang tertarik oleh cahaya matahari langsung. Begitu teman-teman. Bagaimana pengelolaan lingkungan dari pre-nursery tersebut? Nah,
Jadi, lingkungan pernasari itu harus dijaga dalam kondisi yang optimal agar bibit itu dapat tumbuh dengan baik. Dan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan pernasari antara lain yang pertama sirkulasi udaranya, ada suhunya, ada kelembapannya juga. Nah, bagaimana dengan sirkulasi udaranya? Nah, teman-teman, sirkulasi udara yang baik itu sangat penting untuk mencegah munculnya penyakit jamur pada bibit. Bibit harus ditempatkan dengan jarak yang cukup antara satu sama lain itu agar aliran itu bisa mengalir dengan lancar begitu teman-teman. Kemudian untuk suhu, dan suhu ideal untuk pertumbuhan bibit kelapa sawit pada tanaman pernasari itu adalah 25-30 derajat Celcius. Suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi itu sebenarnya bisa menghambat pertumbuhan dari bibit tersebut. Selanjutnya ada kelembapan, dan kelembapan itu selain dari yang suhu yang saya jelaskan, kelembapan udara itu ternyata juga perlu dijaga. Bibit kelapa sawit itu memerlukan kelembapan yang cukup, tetapi tidak boleh terlalu lembab. Agar apa? Agar nantinya tidak memicu pertumbuhan dari jamur. Lalu ada inovasi terbaru dari Pranasari, teman-teman. Nah, dalam beberapa tahun terakhir begitu ya, terdapat sejumlah inovasi yang diperkenalkan dalam proses pernasari kelapa sawit untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas bibit. Dan salah satu inovasi terbaru adalah penggunaan teknologi smart farming. Teknologi smart farming ini, teman-teman. Nah, sebenarnya di tahap sorry ya, kita jelaskan ulang lagi. Dan pada smart farming ini, nah sebenarnya di era modern ini teknologi smart farming itu telah mulai diterapkan dalam tahap pranasari, teman-teman, untuk meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan hasil pertumbuhan dari bibit tersebut. Teknologi ini itu memungkinkan petani untuk memonitor dan mengontrol berbagai parameter pertumbuhan seperti suhu, kelembapan, dan kondisi tanah secara otomatis tanpa perlu terjun langsung di lapangan setiap saat. Dan beberapa teknologi yang kini mulai diterapkan itu antara lain ada namanya sensor kelembapan tanah. Apa itu sensor kelembapan tanah? Nah, jadi teknologi ini, sensor kelembapan tanah ini itu dapat memantau tingkat kelembapan tanah dalam polybag secara real time begitu, teman-teman. Jika kelembapan itu terlalu rendah atau ternyata kelembapan tersebut terlalu tinggi, sistem itu akan memberikan notifikasi kepada pengelola untuk segera melakukan penyemaian seperti menambah penyiraman atau mengurangi kelembapan dengan memperbaiki drainase seperti itu. Lalu yang kedua, ada sistem penyiraman otomatis di mana sistem ini itu memungkinkan penyiraman bibit itu dilakukan secara otomatis berdasarkan apa? Berdasarkan data yang dikumpulkan dari sensor tanah. Jadi dengan begitu penyiraman itu bisa dilakukan secara tepat um, dan tanpa memerlukan tenaga kerja manual yang intensif. Dalam hal ini itu adalah tepat waktu begitu ya, teman-teman. Dan penyiraman otomatis ini itu juga bisa diatur berdasarkan waktu atau tingkat kelembapan tanah yang terdeteksi seperti itu. Lalu selanjutnya sebenarnya ada namanya penggunaan drone juga, teman-teman ya. Selanjutnya itu dengan menggunakan modern ada penggunaan drone di beberapa karena di beberapa perkebunan besar drone itu ternyata sudah mulai diperkenalkan, teman-teman, sudah mulai digunakan untuk mengawasi perkembangan dari bibit di lahan pranaserinya. Drone itu bisa mengambil gambar udara dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus seperti area yang terkena hama dan juga penyakit begitu, teman-teman. Lalu selanjutnya ada pemantauan suhu dan cahaya di mana
Dengan kita menggunakan alat pengukur suhu dan intensitas cahaya yang terhubung ke sistem digital, pengelola itu dapat dengan mudah mengontrol kondisi lingkungan yang optimal untuk bibit kelapa sawit. Misalnya, eh, jika suhu itu meningkat di atas 30 derajat Celcius, jadi sistem pendinginan atau pengurangan cahaya itu melalui planet otomatis bisa kita aktifkan, begitu teman-teman. Lalu bagaimana tantangan dalam tahap pranuseri, begitu kan? Teman-teman perlu ingat bahwa setiap proses dalam pertanian itu tentu memiliki tantangan sendiri, termasuk dalam tahap pranuseri kelapa sawit ini. Jadi sebenarnya ada beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh pengelola pranuseri, teman-teman. Apa saja sih tantangan yang sering dihadapi oleh mereka? Yang pertama, tantangan yang sering mereka hadapi itu adalah kondisi cuaca yang tidak menentu, begitu teman-teman. Jadi, planetary yang sukses itu sangat tergantung pada stabilitas lingkungannya, terutama suhu dan juga kelembapan. Cuaca yang ekstrim seperti musim kemarau yang panjang atau curah hujan yang berlebihan itu sebenarnya bisa merusak proses pembibitan kelapa sawit tersebut. Oleh karena itulah penting bagi pengelola untuk selalu siap dengan langkah-langkah mitigasi seperti penggunaan penyiraman otomatis atau pemasangan penutup sementara untuk melindungi bibit dari hujan deras tersebut, teman-teman. Nah, selanjutnya ada serangan hama dan penyakit, dan salah satu ancaman terbesar dalam nursery itu adalah serangan hama dan juga penyakit. Hama seperti kutu daun dan ulat serta penyakit jamur seperti fusarium bisa dengan cepat sebenarnya menyebar dan merusak bibit kelapa sawit dalam waktu yang singkat. Oleh karena itulah pemantauan dan pengendalian hama secara rutin itu harus dilakukan, teman-teman. Penggunaan pestisida dan fungisida juga harus tepat sasaran agar tidak merusak bibit atau mencemari dari lingkungan tersebut. Kemudian selanjutnya ada kualitas media tanam yang tidak konsisten. Nah, media tanam yang digunakan dalam polybag itu harus memiliki kualitas yang konsisten, teman-teman. Media tanam yang terlalu padat atau terlalu poros itu bisa menghambat pertumbuhan akar dan mempengaruhi ketersediaan dari nutrisi tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan uji kualitas tanah dan memastikan media tanam yang digunakan itu memiliki komposisi yang sesuai. Selanjutnya ada kesulitan dalam manajemen skala yang besar, begitu teman-teman. Ketika bibit kelapa sawit itu dihasilkan dalam jumlah besar, pengelolaan skala pranasari itu menjadi lebih kompleks ternyata, teman-teman. Tantangan utama dalam skala besar adalah memastikan bahwa setiap bibit itu menerima perlakuan yang sama, baik dalam hal penyiraman, pemupukan, maupun pengendalian hama. Dan teknologi seperti sensor otomatis dan penyiraman digital itu dapat membantu mengatasi tantangan ini. Namun teman-teman, pada akhirnya manajemen yang teliti tetap diperlukan untuk memastikan kesuksesannya. Lalu bagaimana dengan pengendalian hama dan penyakit pada yang skala yang cukup besar, teman-teman? Baik, pada skala besar, tantangan pengendalian hama dan penyakit menjadi semakin signifikan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah pengendalian hama secara terpadu, begitu. Dan atau biasa kita sebut dengan integrasi pest management atau yang disingkat dengan IPM, begitu teman-teman ya. Nah, pendekatan ini tidak hanya mengandalkan penggunaan pestisida kimia saja, teman-teman, tetapi juga melibatkan metode lain yang lebih ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Dan beberapa metode IPM yang bisa diterapkan dalam nursery kelapa sawit itu ada penggunaan agents hayati. Jadi, agents hayati ini seperti predator alami, teman-teman. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kumbang predator, gitu teman-teman. Atau parasit hama yang dapat digunakan untuk mengendalikan populasi
hama tersebut. Misalnya, kutu daun yang menyerang bibit kelapa sawit itu bisa dikendalikan oleh serangga predator yang memakan kutu tersebut, begitu teman-teman. Kemudian rotasi penggunaan dari si pestisidanya sendiri. Nah, penggunaan pestisida yang berulang dengan bahan aktif yang sama sebenarnya dapat menyebabkan hama itu menjadi resisten. Oleh karena itulah, rotasi bahan aktif pestisida itu harus dilakukan secara berkala. Untuk apa? Tentunya untuk mencegah munculnya resistensi tersebut, begitu teman-teman. Selanjutnya tentu saja kita melakukan pemantauan yang rutin. Jadi, pemantauan rutin terhadap kondisi bibit itu sangat penting, teman-teman, untuk mendeteksi serangan hama dan penyakit sejak dini. Dengan apa? Dengan menggunakan teknologi sensor dan pemantauan visual yang intensif begitu ya. Pengelolaan bisa segera mengambil tindakan jika ada gejala serangan hama ataupun penyakit. Lalu, ada teknik pemupukan lanjutan di tahap pranursery. Seperti apa pemupukan lanjutan di tahap pranursery? Jadi, teman-teman, pemupukan yang tepat itu adalah kunci dari keberhasilan dalam tahap pranursery. Dan pemupukan tidak hanya bertujuan untuk memberikan nutrisi yang cukup bagi pertumbuhan bibit, tapi juga untuk mempersiapkan bibit itu agar siap ditransplantasi ke lahan utama nantinya gitu teman-teman. Selanjutnya ada dua jenis sebenarnya pemupukan yang umumnya digunakan dalam tahap pranursery. Ada namanya pemupukan dasar, teman-teman. Nah, pemupukan dasar ini dilakukan pada awal proses pranursery, yaitu pada saat media tanam itu dimasukkan ke dalam polybag. Dan pupuk dasar yang sering digunakan ini adalah pupuk organik, seperti pupuk kandang, atau kompos yang sudah matang sebenarnya. Dan pupuk ini itu memberikan sumber nutrisi dalam jangka panjang dan membantu meningkatkan struktur dari tanah tersebut, teman-teman. Dan ada namanya pemupukan susulan, di mana pemupukan susulan itu dilakukan selama masa pertumbuhan dari bibit tersebut. Dan pemupukan ini itu menggunakan pupuk anorganik seperti NPK dengan dosis yang sesuai. Pemupukan susulan itu biasanya dilakukan setiap 2 sampai 3 minggu sekali. Pupuk daun itu juga bisa diaplikasikan teman-teman untuk mempercepat pertumbuhan vegetatif dari bibit tersebut. Dan penting untuk memastikan bahwa pemberian pupuk itu harus seimbang. Pemberian pupuk yang berlebih, terutama pupuk nitrogen, itu dapat menyebabkan pertumbuhan yang terlalu cepat namun tidak sehat. Sebaliknya juga, kekurangan pupuk itu juga bisa menghambat pertumbuhan dan membuat bibit rentan terhadap penyakit, serangan penyakit begitu teman-teman. Lalu bagaimana penyiapan bibit untuk transplantasi ke tahap nursery gitu kan, ke tahap nursery. Jadi tahap nursery itu biasanya berlangsung selama 3 sampai 4 bulan kan teman-teman kan. Dan selama periode ini bibit kelapa sawit itu tumbuh hingga memiliki tinggi sekitar 20 sampai 40 cm dan memiliki daun yang lebih banyak. Dan pada akhir tahap ini itu bibit harus dipindahkan ke tahap nursery utama, nursery, di mana mereka itu akan ditanam di polybag yang lebih besar dan mendapatkan perlakuan yang lebih intensif. Sebelum bibit dipindahkan ke nursery, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan teman-teman. Yang pertama, kita harus melihat dari kondisi bibitnya tersebut. Nah, bibit yang akan dipindahkan harus dalam kondisi yang sehat, dengan akar yang kuat, daun yang hijau, bibit yang lemah atau menunjukkan tanda-tanda penyakit harus dieliminasi untuk mencegah penyebaran penyakit ke bibit lain. Kemudian pemindahan tanpa stres gitu kan. Pemindahan bibit ini harus dilakukan dengan hati-hati teman-teman, agar tidak menyebabkan stres pada bibit. Polybag kecil yang digunakan di tahap pranursery harus dibuka dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan dari akarnya. Dan bibit segera ditanam ke polybag baru dengan ukuran yang lebih besar.
Lalu lakukanlah penyesuaian lingkungan dan setelah dipindahkan ke nursery, bibit itu harus disesuaikan dengan lingkungan barunya secara bertahap begitu teman-teman. Ini bisa dilakukan dengan memberikan perlindungan dari sinar matahari langsung selama beberapa hari pertama dan memastikan penyiraman dilakukan dengan tepat. Begitu teman-teman, itulah sedikit tahapan dari pre-nursery. Dan sebenarnya kita bisa menyimpulkan ya bahwa tahapan pre-nursery itu adalah tahap yang sangat penting dalam siklus pembibitan kelapa sawit bagi teman-teman. Keberhasilan di tahap ini itu akan sangat mempengaruhi kualitas bibit yang dihasilkan dan pada akhirnya itu mempengaruhi produktivitas kebun kelapa sawit secara keseluruhan. Pengelolaan yang tepat di setiap aspek nursery, mulai dari pemilihan benih, penyiapan media tanam, pemeliharaan bibit, hingga pengendalian hama dan penyakit itu akan memberikan dampak yang signifikan sebenarnya teman-teman terhadap pertumbuhan bibit yang sehat dan juga berkualitas. Selain itu, inovasi teknologi dalam bidang pertanian itu juga menjadi elemen penting yang dapat meningkatkan efisiensi dan keberhasilan di tahap ini. Dan dengan perkembangan teknologi dan juga pengetahuan yang terus meningkat, diharapkan proses pernasari ke depan itu akan menjadi semakin efisien dan juga ramah begitu teman-teman ya. Nah, mungkin sampai di sini saja presentasi dari saya terkait tentang pembibitan kelapa sawit pada tahap pranasari. Dan apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.